For me. As it falls out of sight, setting on. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman pionir dimanapun kalian berada, salam petir. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya ya. Dan kita selalu diberikan rizki yang berkah dan barokah, sehat jasmani dan rohani, lahir maupun batin. Nah, jadi di kesempatan video kali ini teman-teman, setelah saya kurang lebih 6 harian tidak upload mengenai Pi Network ya. Jadi sudah 6 hari saya tidak upload video apapun karena ada kesibukan. Jadi di kesempatan video kali ini, sebelum lanjut ke informasi, di sini saya mau membacakan komentar terlebih dahulu ya yang masuk di video-video saya. Tetapi tidak saya pilih semuanya, saya hanya random-random saja teman-teman ya. Pilih yang menurut saya mengandung pertanyaan yang sangat-sangat berat. Oke, kita lanjutkan saja teman-teman ya. Di sini ada Said Ahmad. Dia berkomentar, Pi Network hanyalah tipu daya yang tidak bakalan berhasil. Nah, mengenai komentarnya Said Ahmad tentang Pi Network hanyalah tipu daya yang tidak bakalan berhasil, jadi untuk diri pribadi saya tidak bisa berkomentar terlalu jauh. Karena untuk menyebutkan tidak bakalan berhasil itu harus mempunyai bukti yang akurat teman-teman ya, bukti yang akurat. Nah, oke, kita lanjutkan lagi ke komentarnya. Masih dari Said Ahmad, di sini dia berkomentar yang kedua kalinya bahwasanya penambang hanya dimanfaatkan pemilik aplikasi. Nah, kalau untuk komentar yang seperti ini saya setuju teman-teman, karena apa? Dalam artian dimanfaatkan, jadi si pembuat aplikasi itu kan mendapatkan keuntungan, mendapatkan AdSense dari aplikasi tersebut. Nah, jadi setiap kalian tahu lah ya, saya juga penambang. Setiap kita mengeklik petir, pasti ada 1 sampai 2 iklan yang harus kita skip ya. Jadi AdSense itu datangnya dari situ teman-teman. Ada juga yang berkomentar tetapi komentarnya sudah dihapus, tapi saya sempat membacanya. Adanya Pi Network ini sangat menguntungkan bagi konten kreator, tentunya YouTuber dan juga media sosial yang selalu mengupdate informasi terbaru mengenai Pi Network. Itu memang diakui sama saya teman-teman ya, diakui oleh saya, diri pribadi saya mengakui bahwasanya dengan adanya Pi Network ini, ketika kita membagikan video, menginformasikan lewat media sosial ataupun lewat YouTube, yang nomor satu, jadi kita mendapatkan AdSense dari situ teman-teman ya. Jadi saya tuh tidak menutup-nutupi, saya orangnya terbuka teman-teman ya, anggaplah itu sebagai uang kopi. Nah, jadi mengenai komentar netizen yang seperti itu ya, memang itu faktanya teman-teman, benar. Jadi kita tidak bisa menyalahkan bahwasannya memang seperti itu faktanya teman-teman. Di sini saya pun mengakui sebagai konten kreator. Jujur saya mulai goyah. Sepertinya KYC di bulan Maret bakalan meleset. Nah, setahu saya teman-teman, untuk KYC itu bukan di bulan Maret ya, tetapi menurut informasi Kortim ini yang ngomong loh, bulan Maret itu akan mainnet terbuka. Itu kalau jadi teman-teman ya, cepat-cepatnya itu bulan Maret dan lambat-lambatnya itu bulan Juni teman-teman maksudnya ya. Jadi bila mana Pi Network mainnet di bulan Maret nanti pas umurnya 3 tahun. Oh, setahu saya kayak gitu teman-teman ya. Nah, di sini sebab saya perhatikan masalah Pi ada-ada saja. Pi Network diunduh 50 juta orang, sedangkan Pi Browser 5 juta orang.
Nah, masalah ini sudah saya baca menurut informasi ya. Jadi masalah ini tuh gimana teman-teman ya, menurut informasi dari Facebook ada pendapat, berbagi pendapat lah, saya tidak bisa beberkan satu persatu, kemungkinan nanti di akhir video lah ya, ataupun di video di video selanjutnya yang akan saya ceritakan. Nah, di sini kita para pionir disuruh nunggu Pi browser setara dengan Pi network. Mau sampai kapan menunggu? Boro-boro KYC, verifikasi email saja belum. Oh, berarti ini Dede Nurdiansa ini berarti belum verifikasi email ya. Padahal verifikasi email itu sangat gampang. Jika menonton di video-video saya tuh paling awal di bawah ada cara verifikasi email tuh ya. Jadi mengenai banyaknya yang goyah ya, penambang Pi network itu banyak yang goyah, apalagi penambang lama ya. Jadi kesabarannya sudah mentok kemungkinan ya. Jadi ya memang seperti itu ya, Pi network itu saya kan sudah bilang setiap video saya, bahkan di video-video sebelumnya tuh ya, yang saya menampilkan muka, saya sudah bilang bahwasanya Pi network ya memang sisi kelemahannya seperti itu. Jadi tidak tepat gitu waktunya, janjinya tuh tidak bisa ditepati kayak gitu ya, kalau kita cara kasarnya ngomong. Nah, di sini juga ada yang berkomentar bahwasanya YouTuber dan sosmed banyak yang diuntungkan dengan adanya Pi network walaupun scam. Wak 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 wak. Jadi ini dari si Jai ya, si Jai. Ya memang seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau diuntungkan sih tidak teman-teman ya. Diuntungkan sih tidak, tetapi para kreator itu ya sedikit menambah uang kopi dari ketika dia mengupload, menginformasikan lewat channel-channel mereka teman-teman. Jadi seperti itulah. Nah, oke, kita lanjutkan. Permintaan harga konsensus Pi network semakin meningkat. Begitu banyaknya permintaan di seluruh dunia yang sedang menantikan harga Pi. Semangat, jangan kasih kendor. Informasi ini datangnya dari Twitter Pi Network Indonesia ya. Jadi mengenai postingan yang seperti ini, saya sebagai pionir teman-teman tidak terlalu berlebihan menanggapi berita-berita yang seperti ini teman-teman ya. Jadi belum ada media informasi di website-website terpercaya ya yang menyatakan bahwasanya banyak permintaan di seluruh dunia dan menantikan harga Pi network. Itu belum ada berita yang benar-benar akurat. Kalau berbicara masalah menantikan, seluruh pionir pasti menantikan harga Pi network tentunya ya. Tetapi berita ini selalu gimana teman-teman ya, belum akurat teman-teman, belum akurat. Kalau masalah menantikan ya pastilah ya, pionir itu pasti menantikan harga Pi network yang kita tambang koinnya. Nah, mengenai masalah konsensus seperti yang saya bilang, itu harga permintaan, bisa dibilang ya, harga permintaan komunitas pionir di berbagai negara. Jadi itu sekali lagi saya ucapkan bukan harga kesepakatan. Nah, di sini pun dia menyebutkannya dari Pi Network News, 1 Pi $314 itu akan menjadi harga yang stabil dan berfungsi untuk ekosistem. Nah, di sini ini perlu diralat teman-teman ya, bahwasanya koin cryptocurrency itu harganya tidak ada yang stabil. Ingat ya, cryptocurrency itu tidak ada yang stabil. Harganya tuh selalu fluktuatif. Naik turunnya itu cepat. Naiknya drastis, turunnya pun bisa drastis. Karena tidak ada yang bisa mengontrol. Walaupun ini berjalan di ekosistemnya mereka ya, di ekosistemnya Pi gitu loh. Jadi untuk penjelasan lainnya nanti akan saya bedah teman-teman ya. Untuk informasi yang seperti ini nanti saya akan jelaskan lah di informasi video yang selanjutnya. Oke, kita lanjutkan lagi. Kami TRPI, tim relawan Pi Network Indonesia, akan mendukung pembenahan di bidang ekonomi, khususnya para pelaku UMKM bersama proyek Pi Network.
Twitter ini saya ambil ya, postingan ini maksudnya saya ambil dari Twitter dari Mas Jaka Petir. Nah, di sini ada gambar presiden kita teman-teman ya. Jadi kalau berbicara masalah membantu di bidang ekonomi, terutama para pelaku UMKM ya, di sini kalau dibilang membantu ya pada saat ini teman-teman, saya berbicara pada saat ini. Kalau besok-besok ataupun yang akan datang saya tidak tahu teman-teman ya. Kalau pada saat ini belum teman-teman ya, belum bisa membantu. Karena apa? Walaupun penambangannya gratis, tetapi kelemahannya itu teman-teman ya, kelemahannya itu yang saya selalu istilahnya olok-olok lah ya. Saya olok-olok, saya permainkan bahwasanya selalu diundur-undur terus ya, dari 2020 sampai 2021 itu selalu diundur-undur teman-teman mainnetnya ya. Kita tunggu sajalah kelanjutan dari proyek ini teman-teman ya. Jadi kalau berbicara masalah membantu ya, mudah-mudahan suatu saat nanti bisa membantu. Harga Pi bisa setidaknya tidak kecil-kecil banget lah ya, setidaknya. Tetapi jangan menaruh harapan di Pi Network terlalu tinggi. Nah, itu yang selalu saya bilang berulang-ulang kali teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan. Oke teman-teman, jadi ini adalah iklan ketika saya mengeklik petir ya. Jadi banyak juga teman-teman yang bilang mana buktinya? Ya saya buktikan ya di sini. Nah, jadi saya tidak asal ngomong teman-teman ya. Ini adalah iklan ketika diri pribadi saya di sini mengeklik petir di Pi Network. Jadi dari situlah pembuat aplikasi mendapatkan keuntungannya. Sekali lagi saya ucapkan memang benar ketika netizen berkomentar masalah itu, memang benar faktanya seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti apa yang saya sampaikan, apa yang saya bicarakan teman-teman ya. Untuk informasi selanjutnya saya akan informasikan, saya akan bedah lebih lanjut tentang proyek Pi Network ini teman-teman. Informasi jelek, informasi bagus saya akan tetap mengupload teman-teman. Bukan berarti di sini saya menambang, saya selalu menjunjung tinggi proyek Pi. Saya tidak teman-teman. Saya hanya menyambungkan lidah informasi bahwasanya ada informasi terbaru mengenai koin Pi Network. Entah itu berita buruk, entah itu berita bagus, saya akan tetap menguploadnya di konten video saya. Terima kasih. Saya Didi Priyatna undur diri. Mudah-mudahan kita semua sukses teman-teman. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.